ketemu lagi dengan saya Happy New Amor ya. Nah, dari status yang saya buat kemarin, permintaan apa sih yang mau kita bicarakan, kita review tentang apa gitu kan. Nah, dari komen-komen yang saya terima dan dari WA yang japri ke saya, lebih banyak itu untuk mengatasi masalah jerawat. Terima kasih buat yang komen-komen, terima kasih yang sudah japri-japri WA. Nah, kali ini saya akan membayar hutang saya seperti janji saya akan mereview tentang si jerawat. Gimana sih caranya biar muka kita ini bersih dari si jerawat, tapi alami, tidak ketergantungan dengan produk-produk yang instan-instan pastinya, yang bermerkuri, hidrokinon, pemutih gitu ya kan kakak. Yang pasti kita harus menekankan produk-produk alami dan bahan-bahan alami itu harus kita tekankan. Nah, untuk mengatasi si jerawat ini sebenarnya kak susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kok begitu gitu ya kan. Nah, sebenarnya gini, kalau si jerawat ini kan punya banyak-banyak tipe ya. Ada jerawat yang di jidat beruntusan, ada yang bernanah, ada yang kecil-kecil. Nah, itu semua punya nama kak. Jenis-jenis jerawat ini punya nama. Nah, yang perlu kita ketahui, kita harus evaluasi dulu, kita amati si jerawat yang nempel di wajah kita ini, tipe jerawat seperti apa sih gitu ya. Itu harus kita lakukan hal yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu jenis jerawat kita ini jenis jerawat apa, agar tahu cara mengatasinya. Karena setiap jerawat itu pasti beda-beda cara mengatasinya. Nah, yang kedua, kita harus komit juga di diri kita. Kenapa komit? Ya, jerawat ini kan hubungannya itu banyak ya, bisa juga dari pola hidup kita. Misalnya kita masih suka makan-makan yang berlemak, yang instan-instan, atau bahkan gaya hidup kita suka begadang, atau bahkan kita suka jarang menjaga kebersihan gitu ya kan. Jadi makanya si jerawat ini suka nempel-nempel, susah dihilangin, dan yang parahnya lagi kalau sudah hilang menimbulkan bekas ya. Nah, kan bikin stres gitu ya. Gimana caranya biar muka kita ini bersih tanpa bebas dari masalah keriput, jerawat, segala macamnya lah ya gitu kan. Jangan hanya masalah jerawat aja pastinya. Tapi kita di sini tekankan juga dulu yang pertama tentang jerawat aja dulu kita bahas ya kakak. Nah, si jerawat ini juga ada faktor-faktor penyebabnya, bisa dari stres. Nah, siapa sih kita yang mau stres gitu kan? Tapi kita nggak bisa hindarin stres juga gitu kan, karena ada masalah setiap hari. Nah, biar kita nggak bisa terhindar dari si jerawat ini kakak-kakak, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar mengendalikan tingkat stres kita gitu. Kita harus mempelajari diri kita sendiri, hal-hal apa yang membuat kita gampang stres itu harus kita jauhin. Terus gimana caranya biar tingkat stres kita itu berkurang, kita juga harus cari solusinya. Misalnya ada orang yang stres bisa masakan coklat gitu kan, atau ada yang orang yang stres dibawa nonton gitu kan. Sejenak harus kita refreshkan pemikiran kita, jangan dipaksa terus pikiran kita nih gimana ya solusinya, makin amburadul dan akhirnya ke kulit wajah kita. Nah, yang kedua faktor hormonal. Nah, hormonal ini memang nggak bisa dihindari kakak-kakak, apalagi buat adik-adikku yang masih masa perubahan ya, dari tingkat anak-anak ke remaja ke dewasa, itu pasti hormonnya berubah. Nah, bisa jadi jerawat yang muncul itu karena hormon. Tapi kalau adik-adik masih di bawah umur, please jangan pilih-pilih produk-produk yang macam-macam ya. Tugas kita itu hanya untuk membersihkan si jerawat, terus biar gimana si jerawat ini nggak meninggalkan bekas. Seperti itu ya adik-adikku. Jangan tergiur dengan yang instan-instan, karena usia kamu masih muda, kulit kamu ini masih bertumbuh gitu loh ya kan. Jadi sebenarnya dengan kamu memilih produk yang tepat saja itu, terus karena kamu juga masih masa pertumbuhan, itu bakal berangsur sendiri kok sembuhnya gitu. Jadi jangan pakai yang macam-macam ya, apalagi yang instan-instan. Please jangan, nanti di usia kamu yang 20-30 aduh dapat masalah baru nanti, yang flek hitam lah, yang bopeng lah jadinya ya kan. Jadi lebih sulit untuk
ngatasi masalah kulitnya. Nah, yang ketiga faktornya itu kelenjar minyak yang terlalu aktif. Karena kulit jerawat ini faktornya memang kulit berminyak, kakak-kakak atau adik-adikku. Jadi cara kita kalau produksi minyak kita berlebihan, maka cara kita mencari produk yang bisa menetralkan produksi minyak kulit alami kita. Caranya seperti apa? Caranya bisa buat toner alami atau pilih produk toner yang memang benar-benar bahannya itu ringan, jadi nggak memaksa kulit kita gitu ya kan. Nah, bisa jadi yang faktor keempat itu faktor keturunan dari orang tua. Lihat, kalau penyebab jerawat kita ini nggak sembuh-sembuh, lihat ke kakek kita, emak kita, atau nenek buyut kita, atau keluarga kita, ada nggak tipe seperti itu. Kalau ada, memangnya keturunan gitu kan. Nah, kalau keturunan seperti ini kakak-kakak, tugas kita itu biar gimana si jerawat ini nggak berbekas aja. Karena faktor keturunan itu mau nggak mau ya susah memang dihindarin ya kak. Tapi tugas kita ya biar si jerawat itu nggak menimbulkan bekas. Nah, ini yang banyak sekali terjadi di kita, bakteri di pori-pori kulit. Nah, kenapa ke jerawat susah sembuhnya ya karena ada kotorannya. Ibaratnya gini kakak, ada lalat gitu kan, kita mau mengusir lalat ini. Lalat itu kan biasanya ada di tempat sampah gitu kan, itu nggak bisa kita hus ya, mungkin lalatnya bakal terbang sebentar tapi bakal datang lagi kan. Seperti itulah si jerawat. Kalau si bakteri ini nggak kita buang, itu ya si jerawat bakal muncul lagi gitu kan. Nah, jadi nggak habis-habis. Jadi tugas kita kalau memang si jerawat ini munculnya karena si bakteri, tugas kita yang membersihkan secara tuntas si bakterinya ini. Jadi kita itu harus pilih produk yang bisa mempurging. Kakak-kakak bisa searching manfaat purging lah di Google atau di mana gitu kan. Pasti itu bermanfaat bagi kulit sehat kita. Nah, kita sudah tahu tadi kan penyebab-penyebab jerawatnya itu hanya beberapa aja sih kakak-kakak saya sebutkan. Nah, yang terakhir ini kita cari tahu tipe jerawat kita. Kita kenali dulu yuk tipe-tipe jerawat kita. Ayo. Yang pertama itu whitehead nama jerawatnya. Dia kecil-kecil ya kakak-kakak, kecil-kecil seperti ini, tapi ujungnya itu bernanah. Ini sebenarnya kalau dengan handuk kita tidak hati-hati saat cuci muka, ini langsung pecah sebenarnya. Tapi ini membuat kulit kita ini risih ya kan, karena muncul di sini, nanti sembuh yang di sini muncul lagi di bawah gitu kan. Ini namanya whitehead. Nah, tipe jerawat ini sering terjadi ketika lapisan tipis kulit menutupi pori-pori dengan sel kulit mati atau kotoran. Nah, ini menciptakan gumpalan bulat putih di kulit kita. Inilah dia ya kakak-kakak. Ini menutupi pori-pori. Jadi kalau kita punya whitehead seperti ini, tugas kita itu membuka pori-pori kita sejenak agar sel-sel kulit mati itu terangkat dan diganti dengan sel-sel kulit baru gitu ya kan. Nanti dengan sendirinya pori-pori kita itu akan tertutup seperti itu. Nah, yang kedua ini blackhead. Ini sama seperti komedo sebenarnya. Ini banyak orang tidak berpikir kalau ini tipe jerawat. Sebenarnya ini jerawat kakak-kakak. Ini nggak keluar dia hitam. Bisa di sekitar hidung, di pinggir-pinggir hidung, di sini ya kan kak, hitam. Dan ini kalau dipegang ini risih kayak ini seperti pori-pori besar kayak hidung landak ya kan. Nah, ini dia besar-besar, risih lah sepertinya gitu kan. Tapi kalau ini kita tempel step-step bedak atau foundation, ini malah makin menonjol kakak-kakak. Seperti komedo ya kan, risih. Nah, blackhead ini sama seperti whitehead tadi, disebabkan oleh pori-pori yang tersumbat dan produksi minyak berlebihan karena perubahan hormon. Ini kalau nggak kita bersihkan kakak-kakak, hidung kita ini makin hitam dan nggak karuan. Jadi tugas kita memang harus mencari produk yang tepat dan bisa mengatasi ini si hidung landak ini ya kakak-kakak. Nah, ini jerawat di zona T. Dia sekitar di sini ya kakak. Ini sering beruntusan sih, atau di sekitar hidung muncul 1 atau 2. Rasanya itu sakitnya luar biasa.
Ya kan kakak, apalagi di sini di sekitar ini luar biasa. Kalau di sini sih biasa 1 2 di hidung, tapi di sini beruntusan gitu. Ya kan, ini tipe jerawat zona T kakak-kakak. Nah, di zona T ini salah satu jerawat yang lebih umum dan cenderung muncul di dahi, hidung, dagu dalam formasi bentuk T. Penyebabnya itu sama seperti yang sebelumnya, pori-pori tersumbat, bakteri yang menumpuk, hormonal, kurangnya kekebalan tubuh. Kok bisa kekebalan tubuh berhubungan dengan si jerawat ini? Nah, si jerawat ini paling sering dijumpain oleh remaja-remaja. Kenapa kekebalan tubuh berhubungan? Karena di saat kita remaja-remaja pasti lebih suka makanan yang enak daripada makanan yang sehat kan? Ayo. Nah, karena kurangnya gizi bisa dikatakan ya kakak, kenyang-kenyang gitu kan, tapi gizi yang diserap oleh tubuh itu kurang karena kita masih masa pertumbuhan. Jadi muncullah si jerawat ini gitu ya kan kakak. Nah, selanjutnya jerawat hormonal. Ini biasa kalau buat kaum cewek saat menstruasi. Nah, buat kaum cowok ini masa-masa pubernya sering terjadi seperti ini ya kakak-kakak. Dia merah meradang. Banyak gitu ya kan kak, merah meradang, dan ini sangat-sangat mengganggu penampilan pastinya. Mau kita tempel-tempel bedak takut meradang, kita biarin malu gitu ya kan kak. Nah, jerawat hormonal ini biasanya berbentuk besar-besar kak, dan muncul di area dagu, rahang, dan pelipis. Selain itu, radang pada jerawat hormonal juga terhitung lebih lama dibanding jerawat yang biasa. Jadi kalau kakak-kakak punya jerawat hormonal itu nggak bisa instan kita pilih harus bersih, enggak kak, karena dari secara penelitian terhitung lebih lama dibanding jerawat biasa untuk proses penyembuhannya, karena dia berhubungan dengan hormon gitu kan. Nah, tipsnya kalau kakak-kakak punya jerawat hormonal ini, kita harus mengurangi makanan-makanan manis. Apa hubungannya? Ya, karena makanan-makanan manis ini bisa memicu minyak di kulit kita makin banyak gitu kan. Nah, hormonal ini kan tipe yang karena kulit berminyak juga kak. Lalu yang kedua, kita harus sering melakukan eksfoliasi. Eksfoliasi ini seperti kayak peeling ya kak. Adik-adikku, kayak peeling. Jadi dia pengikisan sel-sel kulit mati. Nah, baru cuci wajah maksimal 3 kali sehari. Jadi kalau kita jerawatan juga dek, biar katanya mau menjaga kebersihan kulit, kita nggak boleh sering-sering cuci muka, apalagi pakai produk-produk pembersih muka. Nanti wajah kita jadi kering nggak karuan gitu kan. Nah, ini kemudian jerawat pastula. Dia bergerombol, bernanah, dan meradang ya kan. Inilah jerawat pastula namanya. Siapa adik-adik yang punya jerawat seperti ini atau kakak-kakakku? Nah, ini susah sembuhnya sebenarnya kak. Kenapa susah sembuh? Ini seperti berupa benjolan kecil di permukaan kulit berisi nanah. Jenis jerawat ini dikenal dengan sebutan jerawat bernanah. Ciri-cirinya ini biasa nanahnya berukuran lebih besar dari komedo ya kan kak. Komedo putih lebih besar dia nih, lebih besar. Terus warnanya keputihan dan dikelilingi dengan sekitarnya itu merah meradang ya kak. Nah, faktornya ini, faktor yang membuat atau meningkatkan resiko munculnya jerawat bernanah ini bisa banyak kak. Yang pertama, tidak menjaga kebersihan kulit, misalnya karena mencuci muka atau mandi itu ya kak. Nah, misalnya ini kalau mencuci muka memilih produk yang tidak tepat untuk wajahnya. Nah, terus wajahnya itu sering berkeringat dan tidak langsung diusap dengan tisu, dibiarkan kering di kulitnya gitu kan. Jadi kan banyak bakteri ya. Terus yang selanjutnya, perubahan hormon seperti pubertas atau kehamilan, atau penyebab selanjutnya itu stres. Ini paling banyak kak, stres. Jadi kalau adik-adikku yang lagi punya masalah seperti ini, dikurang-kurangin stresnya, dianggap santai aja hidup ini, dikerjakan bagian kita tanpa menunda-nunda, pasti tingkat stres kita itu berkurang. Kemudian ada reaksi alergi atau iritasi terhadap produk perawatan kulit.
ya kan, yang nggak cocok buat kita, misalnya pelembabnya, sabunnya, atau kosmetiknya. Jadi buat adik-adikku yang masih di bawah umur, masih remaja bisa dikatakan, jangan asal-asal pilih kosmetik ya adik-adikku, nanti kasihan kulitnya. Kemudian terlalu banyak makanan mengkonsumsi makanan olahan atau makanan yang terlalu manis, ini yang berhubungan dengan jerawat seperti ini adikku. Jerawat seperti ini, inilah hubungannya. Nah, kemudian ini jerawat kistik. Ini sih jarang buat adik-adik ya, jarang. Ini biasanya buat yang sudah mulai dewasa, jerawat kistik ini. Tapi kalau adik-adikku tidak menjaga kebersihan kulit, terus pegang-pegang si jerawat, lama-lama seperti ini nanti kulitnya. Jadi bopeng dekku, jadi bopeng. Sayangkan kulitnya sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik. Tapi karena keusilan kita, ketidaktahuan kita tentang si jerawat ini, kita pegang-pegang dengan kondisi tangan yang masih kotor, akhirnya seperti ini, kita pencet-pencet. Nah, yang paling dihindari itu pegang-pegang jerawat dekku, jangan dipegang-pegang seperti ini, akhirnya nanti seperti ini kulit kita, jelek pastinya kan. Nah, ini jerawat kistik, berupa benjolan di permukaan wajah yang terkadang menyakitkan seperti jerawat lainnya. Hal ini disebabkan oleh bakteri, menyebabkan peradangan. Banyak orang meyakini kalau si jerawat ini adalah jerawat yang sangat susah diobati. Iya pasti, kalau namanya sudah kulitnya seperti ini kan, dia pasti menimbulkan bekas. Terus ini namanya kalau kita awamnya sih dek, jerawat batu ya adik-adikku. Nah, kemudian kalau punya jerawat kistik ini dek, kita harus menghindari, sekali lagi menghindari untuk mencubit atau menghilangkan jerawat ini dengan cara apapun, pakai tangan, pakai apapun jangan, karena dapat menyebabkan infeksi ya kan. Jadi jerawat ini memang kalau sudah infeksi membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk sembuh. Jadi kan nggak ada untungnya kalau kita pegang-pegang kan. Nah, terus kalau kita punya si jerawat ini, kita tenang aja, jangan langsung stres, nanti nambah jadinya, dari yang 1 jadi 2, dari yang 2 jadi 3 ya kan. Yang penting kita kalau punya jerawat seperti ini, kita harus banyak makan alpukat, salmon, kacang-kacangan yang mengandung minyak untuk menjaga kulit tetap terpelihara dan menjaga kulit kering. Jadi kalau bayangkan aja deh, kita punya jerawat batu kan, tapi kulit kita kering. Ngomong aja ini, kalau ngomong terbuka mulutnya, ini di sini rasa nyerinya itu luar biasa. Jadi kita harus menjaga kelembapan alami kulit kita kalau kita punya masalah jerawat seperti ini. Nah, jadi ini harus benar-benar ekstra deh. Ini kalau punya si jerawat seperti ini sih harus dibantu dari obat dari dalam ya, anti akne gitu kan. Nah, ini jerawat mekanika yang sering ini adik-adikku alami pastinya. Ini kecil-kecil, kayak selang gampang apa namanya, gampang kering. Tapi kalau ini kita pegang-pegang gini, rasanya itu luar biasa asik dan mengasihkan gitu ya kan. Karena kalau kita pegang keluar ada putih-putih kayak nasi kering gitu, rasanya kesuksesan luar biasa gitu ya kan. Kita pegang terus pindah lagi. Nah, itu tidak boleh ya adikku. Ini namanya jerawatnya mekanika di sekitar dagu, atau kita bisa sering kasih nama jerawat beruntusan, padahal ini bentuknya jerawat mekanika. Ini terjadi cukup banyak di kalangan anak-anak remaja. Dia berbentuk variasi, mulai dari seperti komedo kecil-kecil, tidak mencolok, sampai ke papula atau ke pustula tadi, jadi itu meradang. Nah, kemunculan tipe ini akibat oleh suhu panas, jadi memang wajar kalau ini sering terjadi buat anak-anak remaja kan. Anak-anak remaja itu sering keluar rumah gitu ya kan, sering bermain di luar rumah gitu. Nah, berpanas-panasan, atau ini terjadi bisa karena gesekan topi, gesekan rambut kita gitu ya kan dek. Jadi tips untuk menghindari si jerawat ini, segera cuci muka bila berkeringat atau lap dengan tisu. Jangan pegang-pegang ya dekku, jangan pegang-pegang, nanti ini jadi jelek kulit kita kalau kita pegang-pegang.
Selanjutnya jerawat nodul. Ini biasa untuk orang dewasa sih ya. Dia meradang. Dia nggak ada nggak ada nanahnya sih, tapi kayak meradang gitu dia kan. Nggak ada nanahnya sama sekali. Ini sering sampai ke leher bahkan ke pundak, punggung. Nah, ini namanya jerawat nodul. Jerawat nodul ini jenis jerawat di bawah permukaan kulit yang berukuran besar, terasa sakit, terasa keras dan sakit. Nah, ini ciri-cirinya terlihat benjolan di bawah kulit sehingga membuat kulit tersebut mengencang gitu ya kan. Terus area kulit yang mengencang tersebut memerah karena adanya peradangan. Jika disentuh sangat-sangat luar biasa sakitnya, tidak memiliki kepala dan tidak berisi nanah. Maka masa penyembuhannya ini lebih lama dibanding jerawat biasa. Bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kalau punya tipe jerawat seperti ini. Nah, jadi kalau ada kakak-kakak punya jerawat seperti ini, terus ada produk yang bisa mengatakan 2-3 minggu sembuh, itu omong kosong dekku. Kita cukup aja pilih produk yang benar-benar bisa membersihkan si kulit ini tanpa tekstur pastinya. Kita pilih yang produknya benar-benar lembut. Nih, jerawat papula. Dia sama seperti yang tadi ini ya, Dek. Sama seperti ini. Tidak bernanah. Tapi sedikit ada tonjolan-tonjolannya. Dia ini seperti kayak bekas-bekasnya aja sih gitu ya kan. Tinggal bekas-bekasnya aja di dalam gitulah istilahnya. Jerawatnya nggak keluar. Nah, jerawat papula ini salah satu jenis jerawat yang muncul di bawah permukaan kulit. Jadi di bawah dia. Kalau terlihat sih, kalau kita pegang gini rata ini deh. Tapi kalau terlihat dari jauh, dia kayak bekas-bekas jerawat gitu. Nah, papula ini terdapat sebagai tonjolan padat yang terasa nyeri. Kulit di sekitar tonjolan tampak bengkak kemerahan tapi tidak memiliki titik nanah pada puncaknya. Penyebab jerawat ini bisa pengaruh hormon, bisa karena menstruasi, puber gitu ya kan. Terus aktivitas bakteri di permukaan kulit yang berlebihan, terus kelenjar minyak dan keturunan. Inilah jerawat yang keturunan ya dekku. Nah, selanjutnya hul manis. Ini luar biasa punya jerawat seperti ini dekku. Karena kalau di dia meradang kayak luka gitulah, luka tidak bernanah tapi di sekitarnya ini sakitnya luar biasa. Nah, ini jerawat full manis ini muncul mendadak dan tersebar di seluruh tubuh. Biasanya jerawat ini disertai gejala demam, nyeri otot, lemas, serta pembengkakan limpa dan hati. Kondisi ini harus ditangani oleh dokter dekku, dokter spesialis kulit di rumah sakit. Jadi jangan cari yang instan-instan ya. Kalau punya jerawat seperti ini langsung ke dokter kulit. Jerawat ini ditandai oleh nodul dengan radang yang parah dan plek dengan luka terbuka dan yang melibatkan dada, punggung, wajah. Jadi ini sangat-sangat perlu penanganan dokter kulit, ya kan? Nah, jadi pilih dokter kulit itu yang memang benar-benar dia benar-benar bagus, jangan asal dia dokter aja gitu ya kan. Kita harus cari tahu juga karena sekarang apa sih yang enggak di dunia ini kan. Nah, tahap selanjutnya kan tadi kita sudah tahu penyebab si jerawat, kita juga tahu jenis-jenis si jerawat. Sekarang kita mau cari tahu bagaimana mengatasi si jerawatnya, ya kan? Nah, yang pertama, adik-adik jangan cari produk yang instan, jangan. Karena si jerawat ini lumrah gitu kan, lumrah apalagi kalau adik-adik masih masa pertumbuhan, perubahan hormon gitu ya pastinya kan. Jadi jangan cari yang instan, tapi cari produk yang benar-benar aman, teksturnya itu lembut kayak gel gitu ya kan. Kemudian sudah berbepom, itu yang pasti lebih oke-nya lagi ya kan. Terus cari produk yang dia bisa meregenerasi kulit. Jadi jangan hanya membersihkan di permukaan kulit kita, tapi harus bisa mengangkat sel-sel kulit mati gitu ya. Sel-sel kulit mati dari dalam bisa diangkat dan diganti dengan sel-sel kulit baru. Karena tugas kita kalau yang punya jerawat ini kan
membersihkannya dulu, membersihkan sel kulit mati atau bakteri-bakteri penyebab jerawatnya. Kalau kulit kita di dalam sudah bersih, pasti si jerawat nggak akan muncul, iya kan? Nah, jadi itu tugas kita. Terus tugas kita cari juga produk yang bisa mengatasi si jerawat tanpa menimbulkan bekasnya. Dia di treatment juga gitu. Jadi pokoknya cari produk yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit. Ini cari ya Kak adikku, agar apa? Agar bekas-bekas jerawatnya itu walaupun muncul, karena rutin kita pakai si produk ini juga bekerja menutrisi dan mengangkat sel kulit mati hingga akhirnya si bekas-bekas jerawatnya itu juga bisa memudar dan lama-lama hilang gitu ya. Jangan hanya bisa membersihkan, jangan, tapi harus cari yang lengkap. Terus yang selanjutnya cari yang halal pastinya dan tidak ketergantungan ya adikku. Itu banyak kok di pasaran. Kalau adik-adik mau review tentang produknya bisa japri ke aku, bisa komen-komen di bawah ya kan. Nah kemudian adik-adikku ini harus sering pakai yang produk-produk bahan-bahan alami ya kan. Kalau sudah pilih produk yang alami harus dibarengi dengan bahan-bahan yang alami, misalnya sekali 2 hari itu ya si jerawat kita kompres atau kita tempelin es batu gitu kan, kita treatment. Awal-awal mungkin si jerawat akan merah meradang, tapi lama-lama akan mengering dan bisa berkurang si jerawatnya. Atau kita pilih masker-masker alami, misalnya masker lidah buaya, masker apa namanya lagi yang ringan-ringan, masker susu gitu ya kan, kita bersihkan, atau masker timun. Nah itu kita treatment wajah kita kasih nutrisi seminggu maksimal 2 kali aja. Kalau lagi males seminggu sekali juga boleh. Biar apa dekku? Biar wajahnya itu sehat alami gitu kan dek, biar sehat alami. Nah kemudian pola tidur juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kita harus jaga jam tidur kita, nggak boleh lagi begadang-begadang. Terus sarung bantal kita juga harus sering-sering kita ganti. Handuk mandi kita juga harus sering-sering kita cuci, ya kan? Itu demi kulit wajah kita yang bersih. Repot? Iya repot. Namanya biar cantik alami, biar sehat alami. Kalau kulitnya sudah sehat, pasti pakai kosmetik yang murahan sekalipun bisa cantik loh. Bahkan bisa bebas dari namanya bedak-bedak kalau sudah sehat kulitnya. Bisa bebas dari namanya foundation gitu ya kan. Bisa sehat alami sehari-hari tanpa bebas bekas jerawat. Bahkan si jerawatnya pun lumrah. Tapi kalau saat menstruasi atau perubahan hormon muncul 1, 2, 3 jerawat, itu hal yang wajar. Itu nggak bisa kita hindari. Tugas kita hanya untuk membersihkan kulit kita dan membuat si jerawat yang muncul itu tidak menimbulkan bekas. Aku ada sih rekomendasi produk yang oke, yang sudah aku pakai lebih kurang 4 tahun, bahkan hampir 5 tahun. Inilah hasilnya. Jadi kalau kakak-kakak mau konsultasi lebih lanjut tentang si produk yang aku pakai, boleh komen-komen aja atau klik tautan yang aku sematkan di bawah. Bye-bye. Biar semoga adik-adikku, kakak-kakak aku bisa bebas dari masalah jerawat ya. Terima kasih.